Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai pemerintahan kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Asana. Perkenalkan, nama saya Safina, absen 28. Perkenalkan, nama saya Triana Vitasari, absen 29. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, absen 9. Perkenalkan, nama saya Pamelia Nur Azani, absen 8. Perkenalkan, nama saya Firmatul Dia, absen 1. Kebijakan tanam paksa. Sejarah tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1847 yang dipelopori oleh Johannes van den Bos yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan dipaksa menyerahkan hasil tanam hanya kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain diterapkan di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. B. Latar belakang tanam paksa. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tanam paksa. Di antaranya, Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte 1803 sampai 1815 di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan Diponegoro, Perang Jawa, kas Belanda kosong, dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. C. Aturan tanam paksa. Dari berbagai latar belakang di atas, pada akhirnya Gubernur Jenderal Van den Bos memutuskan untuk melaksanakan tanam paksa. Berikut adalah ketentuan dari tanam paksa. Diadakan persetujuan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah untuk ditanam tanaman ekspor. Tanah yang disediakan tidak melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki. Pekerjaan tanaman tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi 3-4 bulan. Tanaman yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah. Harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Kegagalan panen ditanggung pemerintah bagi yang tidak memiliki tanah, maka diharuskan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama tidak melebihi 65 hari dalam setahun. Pelaksanaan tanam paksa diwakili pemimpin pribumi. Pegawai Eropa hanya sebagai pengawal secara umum. D. Penghapusan tanam paksa. Sistem tanam paksa mendapatkan banyak kecaman. Salah satu tokoh yang mengecam adalah De Westerker dalam tulisannya yang menyamar sebagai Multatuli. De Westerker menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi tentang tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan rakyat Hindia Belanda karena Hindia Belanda berdiri karena hasil dari keringat rakyat di bumi. Latar belakang politik etis kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang diterapkan oleh Van den Bos membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Kewajiban menyediakan 20% tanahnya untuk dikuasai Belanda menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemilik tanah. Terlebih apabila tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja kepada Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Akibatnya, kualitas hasil tanaman menurun dan menimbulkan permasalahan kelaparan. Kondisi ini membuat kecaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van de Venter dalam majalah The Gids berjudul Eeuwenschuld atau Hutang Budi menjelaskan bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda. Gagasan Van de Venter mendapatkan dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya mengenai kesengsaraan tanah jajahan tahun 1901. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan kebijakan baru diterapkannya politik etis. Dampak politik etis Trias Van de Venter, istilah yang dikenal sebagai bentuk kebijakan politik etis dari Hindia Belanda. Kebijakan ini meliputi irigasi, dalam kurung pengarian atau memperbaiki sistem pertanian,
edukasi atau pendidikan, memberikan pendidikan kepada pribumi dan integrasi, memindahkan penduduk dengan tujuan pemerataan wilayah. Dampak positif diantaranya muncul golongan cendekiawan, terbangunnya saluran irigasi, terjadinya pemerataan penduduk. Rakyat Indonesia mengenal arti penting uang, pesatnya perkembangan ekonomi kolonial, dicetuskannya politik etis. Dampak negatif diantaranya dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Indonesia menjadi ajang eksploitasi modal asing. Rakyat Indonesia tetap miskin dan menderita. Tujuan dan tokoh politik etis. Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya dikutip dari artikel bertajuk Politik Etis sebagai awal lahirnya tokoh-tokoh peneraka nasional. Dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863. Tokoh-tokoh politik etis. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam politik etis. Dikutip dari laman pemerintah Provinsi Jambi, Peter Brosov. Peter merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda. Beliau mengelilingi Jawa pada tahun 1887 dan mendokumentasikan berbagai kesengsaraan rakyat Hindia Belanda karena adanya sistem tanam paksa. Koran Theodor van Deventer merupakan seorang ahli hukum Belanda dan pengusaha perkebunan. Dalam bukunya yang berjudul En Eresvul 1899, ia menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang kehormatan kepada masyarakat pribumi Hindia Belanda atas kekayaan yang diterima dari penderitaan mereka. Edward Douwesteker atau Multatuli merupakan penulis dari buku Max Havelaar. Buku tersebut merupakan sebuah novel satir yang berisikan kritik atas perlakuan buruk penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan pintu terbuka. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik terbuka, para pengusaha swasta Barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, tebu, kina, kelapa sawit, dan karet. Dampak positif politik pintu terbuka. 1. Sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. 2. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor impor. Dibangunannya fasilitas perhubungan jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi waduk bendungan. Dampak negatif politik pintu terbuka. Rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa oleh menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintahan kolonialisme dan imperialisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.